Welcome to the Meiji Mizuho Company, was built in 2010, which is located in Jakarta. Perusahaan Meiji Mizuho memiliki visi perusahaan menjadi perusahaan pembuat alat pelindung diri yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Misi perusahaan Meiji Mizuho meningkatkan kualitas dalam memproduksi alat pelindung diri dilihat dari segi bahan baku yang baik dan dalam proses produksi. Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan baik dalam memproduksi alat pelindung diri. Saat ini, perusahaan Meiji Mizuho adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi alat pelindung diri. Ohayo gozaimasu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Manajer Operasi, kepada yang terhormat rekan-rekan beserta jajarannya. Perkenalkan, kami di sini adalah staf operasi, di mana saya Evi Ashifa Putri dan rekan saya Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuryanti dan rekan saya Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Bella Agustina. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai pembahasan laporan produktivitas perusahaan Meiji Mizuho. Baik, berikut informasi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah faktor penyebab, yang ketiga adalah mesin produksi, dan yang terakhir adalah pengatasan masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau masalah. Melihat situasi dan kondisi saat ini, permintaan alat pelindung diri semakin meningkat. Demand tersebut meningkat sebesar 200% dari biasanya. Maka perusahaan meningkatkan produksi tidak seperti biasanya. Karyawan diwajibkan bekerja 1 hari selama 12 jam, hampir 1 bulan. Akan tetapi hal tersebut bukannya memberi produktivitas yang tinggi, namun malah terjadinya produktivitas pegawai yang menurun. Hal ini adalah masalah yang besar yang harus segera dikendalikan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas produksi yang ada di perusahaan Meiji Mizuho. Standar hasil produksi alat pelindung diri oleh perusahaan Meiji Mizuho ini sebesar 10.000 pieces dalam sebulan, dengan karyawan bekerja selama 7 jam untuk 6 hari kerja, itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk jumlah produksi atau target yang dikejar saat ini itu membutuhkan atau memproduksi sebesar 30.000 pieces dalam sebulan, dengan karyawan bekerja selama 12 jam dalam sehari ini, dimana karyawan juga lembur selama 5 jam dalam sehari. Dengan demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Faktor penyebab ada 11. Yang pertama, jam kerja yang overtime menyebabkan karyawan menjadi letih dan rawan sakit. Yang kedua, dalam 1 minggu hanya hari Minggu saja hari libur selama ada permintaan yang meningkat. Yang ketiga, yaitu mesin yang selalu menyala mengakibatkan beberapa mesin mengalami kendala yang menjadi kemacetan dalam produksi. Dan yang keempat, yaitu rendahnya motivasi para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Banyak yang terlambat masuk kerja, pulang yang lebih awal, dan izin. Dan yang kelima, yaitu jumlah mesin produksi yang terlalu sedikit dengan jumlah produksi yang meningkat. Dan yang keenam, yaitu tidak dilakukannya maintenance mesin secara berkala. Yang ketujuh, yaitu komunikasi yang terjalin antara bawahan dan atasan kurang baik dan kurang terbuka.
Yang kedelapan yaitu karyawan yang merasa tidak mendapatkan pengakuan atas hasil kerja yang baik atau positif. Yang kesembilan, upah yang tidak setara, pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan upah yang diberikan, tentunya membuat pekerja menjadi tidak bersemangat dalam bekerja. Yang kesepuluh, lingkungan kerja, ruang kerja yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman membuat karyawan menjadi kurang bersemangat dan kurangnya kekompakan kerja. Yang ke-11 yaitu gizi dan kesehatan kurang baik dan kurang diperhatikan. Segitu yang dapat saya sampaikan materi tentang faktor penyebab. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi permasalahan yang tengah terjadi dalam perusahaan. Yang pertama, tidak memberikan lembur yang berlebihan, di mana jika karyawan terus-menerus diberikan lembur secara berkala, maka produktivitasnya akan menurun. Memberikan achieve bagi karyawan yang rajin dalam absensi, bekerja, dan disiplin, di mana hal tersebut secara tidak langsung akan memotivasi karyawan agar lebih giat lagi dalam bekerja. Yang ketiga, melakukan pembinaan disiplin dan memotivasi karyawan yang malas dalam bekerja. Yang keempat, segera memperbaiki mesin yang rusak karena hal tersebut mampu menghambat jalannya proses produksi. Yang kelima, di mana atasan selalu melakukan controlling agar meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya dan memberikan semangat kepada para karyawannya. Yang keenam, penambahan mesin produksi untuk meningkatkan produksi APD, di mana selain untuk menghemat waktu, hal tersebut juga mampu untuk mengurangi jam lemburnya para karyawan. Yang ketujuh, melakukan maintenance mesin secara berkala, di mana hal tersebut mampu meminimalisir kerusakan pada mesin. Memberikan reward kepada karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, di mana hal tersebut mampu menjaga dan meningkatkan produktivitas karyawan secara konsisten. Selanjutnya, menjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, di mana hal tersebut mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga para karyawan akan nyaman dalam bekerja. Selain itu, hal tersebut juga mampu memastikan di mana jika adanya keluhan akan ditangani dengan baik. Yang terakhir, memberikan makan dengan gizi yang seimbang, di mana jika para karyawan diberikan makan dengan gizi yang seimbang, maka staminanya akan terjaga, sehingga mampu meminimalisir menurunnya produktivitas. Baik, sekian informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga masalah ini bisa teratasi. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu.